Hai everyone, kembali lagi kita di mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang pencatatan transaksi akuntansi desa. Kita lanjut saja ya pembahasan kita kali ini. Oke, kita masuk di yang pertama dari transaksi akuntansi desa. Yang pertama adalah jenis pendapatan desa. Jenis pendapatan desa itu ada 3. Yang pertama adalah pendapatan asli desa, yaitu merupakan pendapatan yang diterima oleh bendahara desa dan harus disetorkan ke dalam rekening desa. Selanjutnya, contoh pencatatan untuk pendapatan asli desa ini misalkan adalah dalam tahun 2000 XX diperoleh PAD, ya, pendapatan asli desa berupa hasil usaha sebesar 19 juta, hasil aset berupa swadaya sebesar 25 juta, dan lain-lain dari pendapatan asli desa sebesar 6.500.000. Lalu bagaimanakah pencatatannya? Oke, pertama kita catat terlebih dahulu adalah hasil usaha yang didapat, yaitu sebesar 19 juta, kemudian hasil aset berupa swadaya sebesar 25 juta, kemudian lain-lain dari pendapatan asli desa sebesar 6.500.000. Maka kemudian di sini kita totalkan hasilnya adalah 50.500.000. Ya, bentuk pencatatan desa itu sederhana seperti ini saja, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya terkait dengan metode pencatatan dari akuntansi desa. Kita lanjutkan berikutnya. Jenis pendapatan desa yang kedua adalah transfer desa. Ya, artinya transfer desa ini adalah suatu bentuk alokasi pendapatan dalam bentuk transfer. Nah, pendapatan jenis ini berasal dari pemerintah di atas desa. Ya, pemerintah di atas desa itu berarti bisa jadi kota atau kabupaten gitu ya, atau provinsi atau pusat ya, bisa jadi itu ya. Sebagai bentuk bantuan keuangan kepada desa. Kita langsung masuk ke contoh pencatatannya. Ya, pada tahun 2000 XX diperoleh pendapatan transfer berupa dana desa sebesar 550 juta. Kemudian bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah sebesar dari daerah Kabupaten A ya, sebesar 225.900.000 rupiah, dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten A sebesar 55 juta. Dan bagaimanakah pencatatannya? Ya, pertama kita catat adalah dana desa, yaitu sebesar 550 juta. Kemudian bagian dari hasil pajak daerah dan distribusi daerah Kabupaten A 225.900.000, sorry. Dan kemudian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten A sebesar 55 juta. Maka hasilnya adalah 830.900.000 rupiah. Oke. Selanjutnya dan ketiga adalah jenis pendapatan desa, yaitu pendapatan lain-lain. Pendapatan ini ya diterima oleh desa, misalnya berupa hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan ada pendapatan lainnya yang dianggap sah. Nah, contoh pencatatan dari jenis ini ya, jenis yang ketiga ini adalah pada tahun 2000 XX diterima hibah sebesar 18.500.000 dan lain-lain dari pendapatan yang sah sebesar 1.250.000 rupiah. Lalu bagaimanakah pencatatannya? Kita jawab. Yang pertama adalah hibah 18.500.000. Yang kedua, lain-lain dari pendapatan yang sah, yaitu 1.250.000. Maka hasilnya adalah 19.750.000 rupiah. Oke, selesai untuk jenis transaksi akuntansi desa berupa pendapatan. Yang kedua ya adalah jenis pembelanjaan desa. Nah, apa saja jenis-jenis dari pembelanjaan desa ini? Yang pertama adalah dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua dari bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga dari bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Dan yang D, bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang E, ada belanja tak terduga. Kita bahas satu-satu bagaimana contoh pencatatan dari masing-masing pembelanjaan ini. Yang pertama adalah yang A. Ya, dalam tahun 2000 XX telah dilakukan transaksi belanja dengan rincian sebagai berikut. Oke,
Dari penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada belanja pegawai 360 juta rupiah, ada belanja barang dan jasa 180 juta, dan ada belanja modal 50 juta. Maka totalnya ini adalah 590 juta rupiah. Nah, dari penyelenggaraan pemerintahan desa ini ya, itu belanjanya digunakan pertama untuk penghasilan tetap dan tunjangan, yaitu belanja pegawai sebesar 360 juta. Kemudian operasional perkantoran ada belanja barang dan jasa 24 juta, ada belanja modal 50 juta. Dan yang ketiga ada operasional BPD ya, dari belanja barang dan jasa yaitu sebesar 12 juta. Dan ada operasional untuk RT RW berupa belanja barang dan jasa sebesar 144 juta rupiah. Yang kedua yaitu dari pelaksanaan pembangunan desa. Ya, yang pertama itu ada belanja barang dan jasa 170 juta dan ada belanja modal 340 juta rupiah. Maka totalnya di sini adalah 510 juta. Nah, untuk belanja kelompok ini itu digunakan pertama untuk perbaikan saluran irigasi ya, dibedakan dalam belanja barang dan jasa sebesar 73 juta dan belanja modal 140 juta. Kemudian untuk pengaspalan jalan desa ada belanja barang dan jasa 97 juta dan ada belanja modal 193 juta rupiah. Kemudian pembelanjaan yang ketiga yaitu untuk pembinaan kemasyarakatan desa ya, dibagi ke dalam belanja barang dan jasa 114 juta. Dan untuk pemberdayaan masyarakat desa, pembelanjaan yang keempat ya, itu belanja barang dan jasa sebesar 74 juta. Dan pembelanjaan yang kelima itu adalah belanja tak terduga, yaitu sebesar untuk belanja barang dan jasa sebesar 34 juta. Oke, selesai untuk jenis pembelanjaan desa. Yang terakhir adalah dari jenis pembiayaan desa untuk transaksi akuntansi desa. Nah, jenis pembiayaan desa ini juga dibagi ke dalam dua pembiayaan. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan. Pembiayaan ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, kemudian dari pencairan dana cadangan, dan dari hasil penjualan ya, ini typo dikit. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Untuk contoh pencatatannya, pada tahun 2020XX diterima hasil silpa sebesar 28.600.000, pencairan dana cadangan 10 juta. Bagaimanakah pencatatannya? Kita catat terlebih dahulu adalah silpa 28.600.000, kemudian pencairan dana cadangan 10 juta, totalnya adalah 38.600.000 rupiah. Kemudian yang kedua, jenis pembiayaannya adalah pengeluaran pembiayaan. Nah, pembiayaan ini berasal dari pembentukan dana cadangan dan juga dari penyertaan modal. Kemudian contoh pencatatannya bagaimana? Yaitu pada tahun 20XX dikeluarkan dana untuk pembentukan dana cadangan sebesar 25.600.000 dan penyertaan modal sebesar 25 juta. Lalu bagaimana pencatatannya? Kita jawab. Yang pertama adalah pembentukan dana cadangan 25.600.000, yang kedua adalah penyertaan modal 10 juta dan totalnya adalah 38.600.000 rupiah. Oke. Ya, sampai sini selesai pembahasan kita mengenai transaksi akuntansi desa. Ya. And this is the end of our learning video. Jika ada pertanyaan silakan diajukan ya. And okay, goodbye.